وقل رب زدني علما. Itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin. Kitabnya judulnya apa? Madarijus Salikin. Di situ dia menjelaskan kufur akbar. Kufur akbar itu mana? Kufur akbar itu adalah kufur yang pelakunya disebut kafir. Ya. Kufur yang pelakunya disebut apa? Kafir. Itu namanya kufur akbar. Itu ada 6 macam. 5 macam. Khamsatu anwa. Ada 5 macam. Yang pertama adalah kufur takdzib. Kufur apa? Takdzib. Kufur karena mendustakan. Yang kedua adalah kufur istikbar wa iba ma'at tasdik. Kufur karena sombong dan menolak walaupun dia percaya. Walaupun dia meyakini itu benar. Tapi dengan sombongnya, tapi dia sombong, dia menolaknya. Yang ketiga adalah kufur i'rad. Kufur karena berpaling. Yang keempat kufur syak. Kufur karena ragu. Yang kelima adalah kufur nifaq. Kufur nifaq. Kufur karena nifaq. Tahu apa bedanya macam-macam kekufuran itu? Sekarang kufur takdzib. Apa yang dimaksud dengan kufur takdzib? Kufur takdzib artinya kufur karena meyakini dustanya para rasul. Meyakini bahwa rasul itu dusta. Kufur yang semacam ini di kalangan orang-orang kafir itu sedikit. Orang kafir yang hatinya betul-betul meyakini bahwa Rasul dusta itu sedikit, jarang. Kenapa? Karena para rasul itu oleh Allah selalu diberi apa? Mukjizat, hujah-hujah yang jelas, penjelasan yang sangat jelas, yang dengan mukjizat atau bukti-bukti kenabian itu umumnya orang hatinya meyakini bahwa ini benar. Dengan mukjizat yang terang, bukti-bukti kenabian yang terang, jarang sekali orang yang masih meyakini bahwa itu apa? Bahwa itu bohong. Bahwa Rasul itu bohong. Makanya sampai Fir'aun dikatakan di mana? Wajahadu biha
wastaiqanatha anfusuhum. Walaupun Fir'aun dan anak buahnya itu membantah ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizatnya Musa, kenabiannya Musa, tapi sebenarnya hati mereka yakin dengan kebenarannya. Nah, orang-orang kafir, orang-orang Arab dulu disebutkan dalam Al-Quran juga sama. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sebenarnya mereka enggak menganggap kamu dusta. Hati mereka itu yakin kamu itu benar. Tapi namanya orang zalim, walaupun hatinya itu yakin itu benar, mulutnya membantah. Itu namanya kufur apa? Takdzib. Nah, yang kedua kufur apa? Istikbar wa iba. Kufur karena sombong dan menolak. Nah, jadi dia enggak bantah, enggak. Dia juga tidak mengingkari. Nah, apa yang dibawa Rasul itu dia enggak bantah bahwa itu benar. Dia enggak ingkari kalau itu benar. Tapi dia enggak mau ikut gitu saja. Nah, dia enggak mau ikuti. Dia enggak mau nerima, gitu aja. Ini seperti kufurnya siapa ini? Iblis. Iblis ketika oleh Allah diperintah untuk sujud kepada Adam, nah, dia tidak mengatakan, nggak percaya dengan perintah Allah. Nah, dia nggak mengatakan dia nggak punya kewajiban taat kepada Allah, nggak. Nah, dia pokoknya nolak gitu saja, disuruh sujud nggak mau, enggak. Nah, ini sebagian orang Arab dulu juga sama. Waktu didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang ketika didatangi oleh Rasulullah, dia nggak mengatakan Nabi itu bohong, gitu juga enggak. Dia diam gitu saja, enggak nerima, berpaling gitu aja. Itu juga kafir. Misalnya ada orang yang dia sebenarnya enggak membantah dengan Al-Quran, nggak membantah dengan Rasul, dia nggak bantah. Dia ya tahu itu benar, tapi dia nggak mau gitu aja, nggak mau ngikuti, nggak mau netepi. Atau seperti pamannya Nabi Abu Thalib, dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, yakin, ya. Tapi dia menolak karena apa? Karena gengsi. Namanya kufur karena apa? Karena menolak. Walaupun dia yakin itu benar. Ada lagi namanya kufur i'rad. Kufur karena apa? Berpaling. Gimana? Dia nggak mau mendengar,
telinganya nggak mau dengar, hatinya yang nggak mau nerima, tapi lisannya yang nggak mendustakan, prakteknya yang nggak memusuhi, nggak memihak. Pokoknya dia nggak mau netepi gitu aja. Mungkin dia pikir aku netral aja mungkin. Aku netral aja. Jadi ya musuhi ya enggak, belani ya enggak, netepi ya enggak, mendustakan ya enggak. Pokoknya nggak mau tahu gitu aja lah. Yang keempat apa tadi? Kufur syak, kufur karena ragu-ragu. Gimana? Dia nggak memastikan Rasul ini bohong, tapi juga nggak memastikan Rasul ini benar, gitu ya. Jadi dia ragu. Jadi Rasul itu bagi dia bisa jadi ini benar, bisa jadi ini salah. Nah, orang yang seperti ini biasanya karena apa? Karena i'rad dia tadi. Karena dia nggak mau mendengar, nggak mau tadabbur, dia nggak mau. Kalau dia mau mendengar, mau memperhatikan, keraguan itu akan hilang. Kenapa? Karena kebenaran yang dibawa Rasul itu sangat terang, sangat terang. Kalau adanya ragu ini apa benar apa salah sih, itu karena apa? Nah, karena dia kurang penjelasan. Makanya selagi dia berpaling, nggak mau mendengarkan, ya dia akan terus ragu-ragu. Nah, ketika dia posisinya masih ragu-ragu begitu, hukumnya gimana? Kafir. Nah, karena iman itu harus apa? Percaya yang pasti. Terus memang ini pasti benar. Gitu ya. Yang dibawa Rasul itu pasti benar. Quran hadis itu mesti benar. Itu baru iman. Yang terakhir adalah kufur apa? Nifak. Kufur karena nifak. Kufur karena nifak itu gimana? Orang hatinya kufur, meyakini dustanya Rasul. Ya. Tapi praktek lahirnya, ucapannya, perbuatannya itu seakan-akan dia orang Islam. Coba. Jadi lahirnya dia ya sholat, ya puasa, dan mungkin juga haji juga, ya. Tapi hati dia nggak percaya dengan apa yang dikerjakan, itu nggak percaya. Dia sholat itu sebenarnya dia nggak pengen sholat. Tapi karena apa? Ya pura-pura biar disebut Islam gitu saja. Dia ikut aktivitas orang Islam. Itu bukan karena dia yakin dengan Islam, enggak. Tapi biar disebut Muslim gitu saja. Itu juga kafir. Ya, orang munafik yang seperti ini juga hukumnya apa? Kafir. Itu namanya nifak i'tiqad. Nah, munafik apanya? Akidahnya.